Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami, saat ini bersama seluruh jemaat-Mu, kami merendahkan hati untuk bersedia Tuhan tuntun kepada kebenaran firman-Mu. Layakan kami, para pelayan-Mu, serta seluruh jemaat-Mu yang tetap beribadah kepadamu di rumah masing-masing, untuk tetap beribadah dalam kekudusan-Mu, sehingga peribadatan ini boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, dan kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena sepanjang hari ini, dari kami membuka mata sampai dengan hari ini, saat ini Tuhan, Engkau telah melimpahkan dan mencurahkan nafas kehidupan serta kesehatan yang baik bagi seluruh anggota keluarga kami. Saat ini Tuhan, seluruh umat-Mu yang beribadah dan bersekutu di rumah mereka masing-masing, tolonglah Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, biarkanlah Roh Kudus-Mu boleh berdiam di setiap rumah umat-Mu, agar firman yang akan mereka renungkan bersama-sama dapat mereka mengerti dan hayati serta laksanakan dalam kehidupan lepas pribadi mereka. Layakan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarkanlah setiap perkataan yang hamba-Mu ucapkan itu berdasarkan tuntunan dari Roh Kudus-Mu,
Dan firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan ini Tuhan, boleh hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus, di 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13, yang menyatakan, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu lagi di dalam ibadah persekutuan, tentunya yang kita masih lakukan melalui kanal YouTube GPIB Peniel Palembang. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi Yesus Kristus, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kalimat demikian merupakan penggalan dari doa Bapa kami yang sering kali kita ucapkan, terkhususnya di dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tahukah kita bahwa bagian dari doa Bapa kami ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah tidak hanya memberikan nafas kehidupan, tetapi juga memberikan yang namanya makanan untuk kita bisa menjalani aktivitas dengan kondisi tubuh yang sehat dan kuat, dan terkhususnya dapat terus menjalani kehidupan dalam menyampaikan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana jika manusia justru menyalahgunakan pemberian dari Tuhan berupa makanan ini
sebagai bentuk untuk menyombongkan diri, atau lebih singkatnya adalah menjadikan pribadi manusia untuk masuk yang namanya kesombongan rohani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara perihal bagaimana bersikap tentang makanan inilah yang kemudian menjadi fokus bagi Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus pada perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini. Masih berbicara seputar jemaat di Korintus, yang hari Minggu kemarin kita juga masih berbicara tentang jemaat di Korintus. Saat ini jemaat Korintus mempertanyakan secara spesifik kepada Rasul Paulus perihal apakah mereka boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa Baal. Pertanyaan ini Bapak Ibu terkhususnya muncul ataupun hadir karena adanya background yang terjadi atau sebuah permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus. Karena sesungguhnya seperti yang hari Minggu kemarin sudah kita renungkan bersama-sama, jemaat di Korintus ini termasuk jemaat perdagangan, sehingga memungkinkan atau sangat mungkin sekali jika jemaat Korintus di dalam kota Korintus ini berbagai budaya, berbagai doktrin, berbagai agama, berbagai suku hadir di tengah-tengah jemaat Korintus, sehingga tidak memungkinkan bahwa penyembahan dewa berhala, terkhususnya Dewi Aphrodite atau Dewi kesuburan pada saat itu, menjadi poin utama atau menjadi ikon dalam penyembahan dewa berhala bagi jemaat di Korintus. Akan tetapi bagi jemaat Korintus yang sudah mengimani akan Yesus Kristus mempertanyakan hal ini, apakah kita sebagai pengikut Kristus boleh makan makanan yang dipersembahkan bagi dewa-dewa berhala? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada 2 poin yang menjadi catatan penting kita dan menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan bersama, bagaimana Rasul Paulus menjawabnya dari 2 sudut pandang. Dia tidak langsung secara gamblang mengucapkan tidak boleh atau boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dia justru menguraikan dari 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama perihal tentang pengetahuan, atau dalam bahasa Yunaninya atau dalam bahasa Latinnya adalah genosis. Di sini Paulus mengatakan bahwa menggunakan jawaban dari sudut pandang pengetahuan ini, yakni segala sesuatunya diukur berdasarkan pikiran. Namun sebelum kita jauh lebih melangkah melihat tentang jawaban dari Paulus ini, mari kita perhatikan di ayatnya yang pertama. Di sana Paulus mengatakan perihal tentang daging persembahan. Pada saat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada masa itu tukang daging dengan sengaja kerap menyiapkan atau menjual daging-daging untuk diberikan kepada persembahan bagi berhala, sehingga para pembeli pun nantinya sengaja membeli daging dari para pedagang daging tersebut untuk dibawa ke kuil sebagai korban bagi dewa-dewi Baal. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, situasi inilah yang akhirnya menjadi tanda tanya besar bagi jemaat di Korintus. Akan tetapi Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Korintus, bahwa jika jemaat menggunakan tolak pikir, tolak ukur tentang makanan itu dari pengetahuan, dari pola pikir, maka mereka akan melihat makanan yang disajikan itu adalah ditujukan kepada para dewa-dewi berhala. Sehingga secara tidak langsung maka jemaat di Korintus meyakini bahwa adanya dewa dan dewi berhala pada masa itu. Menarik Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian Paulus juga menjelaskan bahwa jika jemaat di Korintus menggunakan sudut pandang yang pertama ini, yaitu menggunakan tolak ukur dari pikiran atau pengetahuan, maka sangat mungkin jika jemaat di Korintus menjadi pribadi yang sok tahu dalam artian mengajak semua jemaat di Korintus untuk berpikiran yang sama dengan dirinya, untuk melihat bahwa makanan ini
adalah untuk dewa-dewi berhala. Kemudian poin yang kedua adalah Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk melihatnya dari sudut pandang yang kedua, yaitu tentang yang namanya kasih atau agape. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbeda dengan cara pandang yang pertama. Dari cara pandang yang kedua ini, kasih, Paulus mengajak kepada jemaat di Korintus untuk melihat makanan itu berdasarkan yang namanya kasih kepada Allah. Jikalau jemaat di Korintus melihat makanan itu berdasarkan kasih kepada Allah, maka mereka tidak akan melihat makanan itu sebagai persembahan kepada dewi-dewi berhala. Artinya, ketika mereka melihat makanan itu, secara otomatis atau secara langsung mereka akan mengambil makanan itu dan memaknai makanan itu hanyalah sekedar makanan biasa. Yang artinya juga bahwa kalau mereka melihat makanan itu sebagai makanan yang biasa, maka mereka tidak akan memaknai atau bahkan mereka tidak akan berpikir adanya dewa dan dewi Baal di jemaat Korintus pada saat itu. Mereka hanya mengimani hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan yang mereka sembah, yaitu Allah Bapa yang ada di sorga. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, makanlah sebanyak-banyaknya, ambillah semua makanan yang dipersembahkan kepada dewa berhala itu, dan engkau, tetapi dengan catatan, engkau memaknai makanan tersebut hanyalah sekedar makanan biasa. Kita bisa melihat Bapak Ibu, ada dua sudut pandang yang berbeda, pengetahuan dan kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka dari itulah mari kita lihat di ayatnya yang ke-8. Dengan tegas Paulus mengatakan, jika engkau memaknai makanan tersebut dari sudut pandang yang kedua, yaitu kasih kepada Allah, maka makanan tidak akan membawa engkau kepada Allah. Makanan apapun itu tidak akan membawa engkau menuju pada yang namanya jalan keselamatan. Tetapi berulang kali Paulus mengatakan bahwa hanya imanmu kepada Allah yang akan membawa engkau menuju yang namanya jalan keselamatan kepada Allah. Artinya bukan makanan yang menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia ataupun jemaat di Korintus, tetapi iman mereka kepada Allah. Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-13 Paulus mengatakan bahwa jangan sekali-sekali engkau menjadi batu sandungan bagi sesamamu manusia. Artinya jangan engkau memaksakan orang lain untuk ikut dengan pola pikirmu, melihat makanan itu sebagai penyembahan berhala. Sehingga Paulus mengatakan, jika engkau menjadi batu sandungan bagi sesamamu, lebih baik aku, Rasul Paulus, tidak akan pernah makan untuk selama-lamanya. Menarik Bapak Ibu yang terkasih, bahwa jangan sampai pola pikir kita yang kita paksakan untuk bisa sama dengan orang lain justru menjadikan kita bukan sebagai rekan sekerja Allah, tetapi justru menjadikan kita batu sandungan bagi sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan ditafsirkan. Ada satu poin saja yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni melalui tema perenungan firman Tuhan kita saat ini perihal tentang sikap umat di tengah keanekaragaman. Paulus mengajarkan bahwa kita sebagai jemaat Korintus yang hidup di masa saat ini, hidup di tengah-tengah berbagai agama, berbagai suku, berbagai budaya, berbagai ras, dan berbagai warna kulit. Satu sikap saja yang harus kita tanamkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni kasih. Jika engkau melakukan atau mendasari kehidupanmu dengan dasar yang namanya kasih, maka kasih itulah yang akan membawa engkau pada pengertian bahwa Allah akan senantiasa bersama semua orang yang ada di dunia ini.
Artinya Bapak Ibu yang terkasih, jika engkau lebih mengandalkan pengetahuanmu dibandingkan kasih, maka secara tidak langsung engkau membiarkan dirimu untuk menjadi pribadi, yaitu sombong rohani atau kesombongan rohani. Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mulai hari ini jadilah pribadi yang bersedia untuk Tuhan tuntun dengan menjadi pribadi yang menebarkan kasih kepada sesama dengan segala bentuk perbuatan baik yang berkenan di hadapan Allah, dan tetap setia hanya beriman kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan jangan ada Allah lain di dalam kehidupan kita. Dan kiranya kasih yang ada di dalam diri kita mampu membawa kita menemukan jalan keselamatan hanya kepada satu jalan keselamatan dalam kehidupan kita, yaitu kepada Yesus Kristus saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita dan serta kehidupan berkeluarga kita lepas pribadi. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, yang kami sembah di sepanjang kehidupan kami, terima kasih banyak Tuhan, karena pada malam hari ini melalui firman-Mu, melalui Rasul Paulus yang Kau pilih sebagai Rasul-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami di malam hari ini, mengajarkan kami tentang satu hal lagi, perihal yang namanya kasih. Mungkin Tuhan, kami sering kali mendengarkan khotbah tentang kasih, tapi mungkinkah sampai hari ini kami sudah melakukan yang namanya kasih itu di dalam kehidupan kami? Jikalau belum Tuhan, tolong berikan kami kesempatan dan tegurlah kami dan tuntunlah kami Tuhan, untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang mampu menjadi pribadi yang menerapkan yang namanya kasih. Kasih kepadamu dalam bentuk kesetiaan kami untuk senantiasa mengingat Engkau, menyebut nama-Mu di setiap doa kami, dan selalu meluangkan lebih banyak waktu kami untuk memuji serta menyembah Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bantulah kami juga Tuhan, agar kami dapat menerapkan kasih kepada sesama kami melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan, seperti halnya kami dapat menjadi penolong bagi sesama kami dalam perihal membagi makanan ataupun berbagi kasih dalam bentuk hal yang lain.
dan tutur kata kami pun mencerminkan bahwa ada Engkau Allah di dalam diri kami, dalam kami bertutur kata kepada sesama kami. Terima kasih banyak ya Tuhan kami yang baik. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa kembali ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan berjemaat kami, mulai dari jemaat sektor pelayanan 1, 2, 3, dan 4. Baik kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang menantu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, maupun kami sebagai anak-anak, maupun kami sebagai orang tua dalam lanjut usia. Tolong kami Tuhan, limpahkanlah kesehatan-Mu yang baik dalam kehidupan kami. Limpahkanlah berkat-Mu dalam setiap pekerjaan kami. Dan limpahkanlah selalu sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Baik kami yang saat ini Tuhan, yang masih menderita kelemahan tubuh, Tuhan tolong tumpangkan tangan penyembuhan-Mu kepada kami, agar jemaat-Mu yang saat ini masih menantikan kesembuhan-Mu Tuhan, dapat Engkau jamah, sehingga ketika mereka sembuh, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan karena kesembuhan yang mereka peroleh. Dan jikalau jemaat-Mu saat ini Tuhan mengalami pergumulan dalam kehidupan berumah tangga mereka, pergumulan dalam kehidupan pekerjaan mereka, ataupun sekolah mereka Tuhan, tolong Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalam kehidupan pergumulan mereka. Karena Engkau yang mengizinkan pergumulan itu terjadi, maka hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup membantu jemaat-Mu keluar dari setiap problema kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga seluruh jemaat-Mu, terkhususnya hamba-Mu Tuhan yang senantiasa melayani Engkau, mulai dari Bapak Pendeta Inyoman Jepun dalam kehidupan lepas pribadi dalam pelayanannya Tuhan, sebagai seorang gembala yang senantiasa setia mengembalakan kami domba-domba-Mu, yaitu jemaat GPIB Peniel ini. Tolong Tuhan, Engkau limpahkan kesehatan-Mu, hikmat serta kebijaksanaan dalam ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba-Mu Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan, mulai dari Ibu Milka sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, maupun anak-anak Kenan dan Zevan Tuhan dalam bangku pendidikan sekolah mereka. Tolong Tuhan, Engkau limpahkan kesehatan-Mu dan berkat-Mu bagi keluarga ini, biarkan keluarga ini juga senantiasa dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Berkati juga para pelayan-Mu yang senantiasa melayani Engkau Tuhan, mulai dari penatua, diaken, pemandu lagu, organis, sound system, maupun multimedia, tim IT yang mengambil gambar maupun yang mengeditnya juga Tuhan, maupun karyawan kantor, maupun tim yang lainnya Tuhan yang bekerja di belakang layar. Tuhan tolong Kau berkati. Engkau tahu bagaimana jeripaya lelah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya jeripaya kami tidaklah sia-sia, dan waktu yang boleh kami berikan, kami lakukan dan kami berikan untuk pelayanan yang terbaik, untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih banyak ya Bapa kami yang baik. Kami serahkan dunia kami, biarkanlah segera mungkin Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Engkau izinkan, gereja kami boleh kembali terbuka untuk menyambut umat-Mu beribadah bersatu hati langsung Tuhan di dalam rumah peribadahan-Mu ini Tuhan, dengan berbagai protokol pemerintah, sehingga pencegahan penyebaran COVID-19 tetap dapat kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, berbagai banyak permohonan yang belum bisa kami sampaikan melalui peribadahan ini Tuhan, tapi Engkau tahu bagaimana apapun yang kami minta dari lubuk hati kami, kiranya Engkau mau mendengarkan dan mengabulkannya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu Putra-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Kasih, Sang Sumber kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk berlimpah-limpahnya berkat dan kasih-Mu atas kehidupan keluarga kami. Saat ini Tuhan, bersama seluruh umat-Mu, kami membawa ucapan syukur yang baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati serta kuduskanlah sehingga dapat menjadi alat-Mu dalam menolong sesama dan berguna bagi pekerjaan pelayanan di ladang milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih masih tetap berdiri. Kiranya kita tetap kembali dalam kehidupan lepas pribadi kita dan laksanakanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengar. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, Dia tidak lelah. Dia gembala, semakin ku kelimpahan. Dia penjaga dalam kedukaan. Dia beri suka saat jalanku senyap. Nyaman senantiasa, Dia tidak lenyap. Sekali